Ya, jadi tadi saya sampaikan, tadi ada masukan misalnya dari Jenderal Fahru Rozi, Pak Gatot Nurmantio, kemudian juga dari Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto. Dan banyak lagi ya teman-teman kita, misalnya ada Pak Saud Situmorang, kemudian Pak Antoni Budiawan, Pak Petrus Celestinus, Profesor Ikrar Nusabakti, Pak Said Didu, dan banyak teman-teman lain termasuk Pak Musni Umar, saya kira hari ini juga datang. Jadi sebetulnya ini adalah tuntutan atau pernyataan sikap dan tuntutan yang sudah dibahas, mudah-mudahan cukup komprehensif, dan mudah-mudahan ini merupakan aspirasi kita, terutama yang hadir di sini dan sekitar 120-an tokoh yang tergabung di dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat ini. Jadi itu sedikit ceritanya, bahwa ini sudah dibahas cukup lama dan juga setelah mempertimbangkan banyak partisipasi dari kita semua, termasuk ada beberapa jenderal dan beberapa profesor yang sangat aktif mendukung aspirasi kita ini. Baik, saya kira sebagai latar belakang demikian, saya akan membacakan pernyataan sikap dan tuntutan ini, yaitu pernyataan sikap dan tuntutan Forum Nasional untuk Daulat Rakyat. Setelah mengkaji dan melihat perkembangan situasi dan kondisi negara, bangsa, dan kehidupan rakyat dalam beberapa tahun terakhir, kami yang tergabung dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat atau FNDR memutuskan untuk menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan. Kami menilai rezim Joko Widodo telah gagal melindungi rakyat, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Rezim Joko Widodo telah mewariskan berbagai masalah yang membuat rakyat Indonesia semakin jauh dari cita-cita sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berbagai penyebab kegagalan dan warisan masalah tersebut antara lain adalah: 1. Menjalankan pemerintahan dengan meninggalkan prinsip-prinsip moral Pancasila, amanat konstitusi, dan undang-undang yang telah menjadi konsensus nasional. Joko Widodo telah mengkhianati daulat dan amanat rakyat karena berambisi untuk tetap menggenggam kekuasaan melalui politik dinasti otoriter ala Machiavelli. 2. Untuk tetap mengendalikan dan mengontrol kekuasaan, Joko Widodo telah bekerja sama erat dengan sejumlah pengusaha oligarkis, pelaku state corporate crimes dalam menyusun dan memproduksi berbagai kebijakan dan peraturan. Bahkan untuk melanjutkan berbagai agenda oligarki, Joko Widodo diduga kuat mengendalikan dan menguasai Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menyusun anggota Kabinet Merah Putih. Pada Pilkada 2024, Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres Pilpres 2024 dan disusul dengan praktik yang sama untuk memenangkannya dalam Pilpres 2024. Padahal di samping inkonstitusional, pencawapresan Gibran telah tidak memenuhi syarat etika, moral, dan ijazah pendidikan. Gibran telah melakukan perbuatan tercela
terlihat dari aktivitas akun Kaskus Fufufafa, amoral, yang mestinya diproses hukum, bukan malah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pembusukan partai politik di satu sisi dan politik sandra ala sprindik atau sprindik Joko Widodo di sisi lain telah menjadikan DPR yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan berubah menjadi endorser kebijakan pemerintah yang merugikan negara dan rakyat sambil memainkan politik sandra. Oligarki Joko Widodo telah menyulap hukum menjadi kepanjangan tangan politik yang berkhidmat kepada kekuasaan oligarki, di mana negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan. 5. Memelihara para taipan, termasuk yang menjadi proksi Cina, telah sangat berperan mendukung Joko Widodo mencengkram kekuasaan dan berburu rente melalui proyek-proyek swasta oligarkis yang diberi predikat sebagai proyek strategis nasional atau PSN, seperti proyek Rempang, BSD, PIK 2, Surabaya, Frontline, dan Papua Selatan. Dengan status PSN, para oligarki seperti Agwan, Salim, Tommy Winata, dan lain-lain mendapat dukungan penuh rezim untuk menindas, menjajah, menyengsarakan, dan menghancurkan kehidupan rakyat. 6. Simbiosis mutualisme dan KKN rezim Joko Widodo dengan para taipan telah memberi kesempatan kepada sejumlah pengusaha dan Cina RRC menguasai berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di sektor-sektor ekonomi, keuangan, SDA, industri, perdagangan, dan sebagainya. Hegemoni dan penjajahan senyap ini telah menjadi ancaman serius atas pertahanan, kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan nasional Indonesia ke depan. 7. Pelanggaran HAM menjadi kejahatan sistemik rezim Joko Widodo. Tewasnya 800-an petugas pemilu berakhir tanpa proses hukum. Padahal Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan tetapi by design. Peristiwa pembunuhan 6 orang pendemo Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar pengawal HRS, hingga kasus Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 300 orang rakyat Indonesia adalah pengabaian kemanusiaan dan bahkan bisa disebut sebagai rekayasa dan kejahatan politik. 8. Lahirnya Kepres nomor 17 2022 tidak menjelaskan siapa kelompok yang mana yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan siapa yang menjadi korban. Maka dalam kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres nomor 9 2023 sebagai tindak lanjut dari Kepres 17 2022 semakin memperjelas kejahatan rezim Joko Widodo kepada PKI yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR. Nah, yang terakhir 9, umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disampingkan untuk sekularisasi, pengembangan nilai, dan deislamisasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan masyawilisme tambah berkembang menjadi-jadi. Nah, menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1.
menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, konstitusi, dan daulat rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai presiden di gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena telah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo memproses hukum para konglomerat hitam yang telah bekerja sama mendukung rezim oligarki Joko Widodo yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerugian negara, kesengsaraan rakyat dan kerugian negara. Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat untuk menuntut agar berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo diproses di pengadilan. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban bersama dalam rangka menegakkan daulat dan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 28 November 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Sekali lagi, adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.